Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Rekan-rekan para jamaah yang berbahagia, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertadabbur, maka apapun yang menjadi kewajiban kita untuk turut serta memikirkannya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk diberikan selalu ingin terlibat di dalam kebaikan apapun itu. Tidak bermaksud latah dalam menyikapi persoalan atau karena sekadar ikut-ikutan, karena memang sedang musimnya. Kita berada di satu bulan yang mengingatkan kita 81 tahun yang lalu, yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tentu saja 81 tahun bukan waktu yang pendek. Berarti kita sudah merdeka lebih dari setengah abad. 31 tahun lebih dari setengah abad. 50 tahunnya sudah lewat. Tambah 31, 81 tahun. Dari sisi usia manusia, 81 tahun tentu sudah mendekati waktu maghrib atau waktu isya. 81 tahun ya. Artinya sudah sepuh. Artinya sudah banyak pengalaman. Asam garam. Pengalaman dalam berbangsa dan bernegara tentu saja. Saudara-saudara, tepat tahun 1951. Artinya 5 tahun atau 6 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Bapak kita yang disebut-sebut sebagai Bapak Mosi Integral. Makanya kita selalu mensosialisasikan kepada anak-anak bangsa, wabil khusus generasi muda, Gen Z, ya, supaya tidak kehilangan jejak dan arah para pendahulunya. Oleh karena itu sangat wajar kalau tema yang saya tulis ini, tadabbur kemerdekaan. Tadabbur artinya merenungkan kembali kemerdekaan yang kita alami. Renungan terhadap wasiat para salaf pendiri bangsa. Nah, saya meminjam bahasa para salaf pendiri bangsa. Ini untuk menunjukkan bahwa
hidup ini, siklus hidup ini tidak bisa dilepaskan dari masa lampau, masa hari ini, dan masa yang akan datang. Masa lalu itu sudah berlalu. Ma qad salaf. Masa hari ini dan ke depan, fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Setelah itu akan ada generasi fa khalafa mim ba'dihim, yakni khalaf. Untuk menyebut kata khalaf, Al-Quran ada yang memberikan garis dengan tulisan fa khalafa, ada dengan khalfun. Bedanya hanya lam saja. Yang satu dikasih fathah, khalafun. Yang satu diberi sukun, khalfun. Ini keajaiban bahasa Al-Quran. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Maka akan datang setelah mereka generasi belakangan. Khalfun. Di satu sisi Allah menyebut khalafun, di sisi lain Allah menyebut khalfun. Para ulama ahli bahasa memberikan pandangannya. Kalau disebut khalafun, itu artinya generasi belakangan yang mampu menghidupkan kebaikan masa lalu. Maka disebut khalafun. Tapi kalau disebut khalafun, generasi belakangan yang tidak mampu mewarisi kebaikan masa lalu. Karena itu, dalam kitab-kitab kamus, kita akan menemukan kata khalfun, artinya di belakang. Khalfun di belakang, di depan apa? Amam. Amamun di depan. Khalfun di belakang. Kalau di samping, samping kanan, samping kiri, janbun. Janbun, amamun, khalfun. Atas, fauq. Bawah, tahta. Nah, ketika dinisbatkan pada satu generasi masa lampau, maka itu disebut ma qad salaf. Ada generasi belakangan, maka itu disebut khalafun. Kalau mereka mewarisi kebaikan masa lalunya. Tapi kalau tidak mampu mewarisi kebaikan masa lalu, maka disebutnya khalfun. Maka Al-Quran memberikan gambaran fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Yang namanya generasi khalfun itu generasi yang meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan sholat, dan senang hura-hura. Wattaba'us syahawat, senang mengikuti kehendak hawa nafsu. Maka Al-Quran menyebutnya khalfun, bukan khalafun. Nah, oleh karena itu kalau disimpulkan, khalafun yes, khalfun no. Bapak Ibu bisa lihat tulisan saya judulnya khalafun yes, khalfun no. Jadi harapan agama ini kita menjadi khalafun, bukan menjadi khalfun. Masa lampau punya cerita. Ada cerita baik, ada cerita buruk. Ada kebaikan yang perlu ditiru, ada keburukan yang perlu ditinggalkan. Saat kita mengambil kebaikan yang bisa ditiru, diwariskan kebaikan itu, maka kita lolos menjadi khalafun. Ikhwan fillah azakumullah, selama ini kita mengenal istilah salaf khalaf itu untuk menyebut kategori ulama salaf, ulama khalaf, begitu ya?
generasi salaf, generasi kholaf. Nah, ternyata kholpun atau kholapun itu menjadi sifat karakter dari sebuah generasi. Baik, kita bersepakat semoga kita menjadi kholapun bukan kholfun. Terkait kemerdekaan, tadabbur kemerdekaan, wasiat para salaf pendahulu bangsa, para salaf pendiri bangsa. Artinya, generasi masa lampau yang layak diikuti keteladanannya. Salah satunya di sini saya tampilkan satu sosok yang ada di gambar, sosok Allah Yarham, Dr. Muhammad Natsir. Tahun 1951, beliau menyampaikan pidato kemerdekaan. Artinya, usia negeri ini baru 5 tahun. Pidato ini sudah disampaikan. Sementara sekarang kita hidup pada usia kemerdekaan 81 tahun. Jadi jomplang. Tapi sudah diingatkan oleh para pendahulu. Nah, begitu. Maka merupakan kewajiban sebagai anak bangsa, mengapa tidak? Kita mengambil istifadah, mengambil faedah, renungan-renungan masa lampau yang sekiranya bisa membuat kita tercerahkan. Selain tadabbur kemerdekaan, Bapak Ibu bisa baca tulisan yang lain, renungan kalam yang patut diulang. Jadi saya membahasakannya renungan kalam yang patut diulang. Dalam edisi lama tertulis wasiat para salaf pendiri bangsa yang terabaikan. Nah, karena kita tidak merasa abai, paling tidak renungan kalam yang patut diulang. Maka tidak ada kata bosan, kata jenuh, kata lelah, atau kadaluarsa untuk membuka kembali renungan-renungan tersebut. Iwanifidin hazakumullah. Ada 4 hal, sebenarnya banyak. Namun saya cukupkan 4 hal saja dalam waktu yang singkat ini. Dan ini bisa dirujuk pada buku asli yang ditulis oleh beliau. Ada 3 jilid, judulnya Kapita Selecta. Ada yang pernah baca Kapita Selecta? Ya. Jilid 1, jilid 2. Nah, jilid ketiganya memang masih berceceran. Tapi jilid 1, jilid 2 ini sudah lama terbit. Dan sudah banyak dirujuk oleh para akademisi, ya, para praktisi, para pegiat dakwah. Kapita Selecta. Buku yang kedua yang ditulis oleh anak-anak muda tahun 80-an. Yang disebut anak-anak muda tahun 80-an itu usia-usianya siapa kalau di sini? Yang jelas tertulis dalam buku itu dalam usia yang sangat relatif muda, Bapak Profesor Dr. Amin Rais waktu itu. Kemudian Bapak Profesor Dr. Fuad Amsari dari Unibra. 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, beliau menggarisbawahi 4 hal. Yang pertama, tentang nilai sebuah pengorbanan. Nanti bisa dibaca utuh ya. Tentang nilai sebuah pengorbanan. Beliau menyampaikan pesan begini. Dulu, orang berjuang dengan ikhlas. Meski harta habis, rumah terbakar, bahkan anak pun tewas di medan pertempuran. Semua orang menghitung pengorbanannya dan minta dihargai. Dulu pengorbanan diberikan untuk masyarakat
bukan untuk menuntut balasan dari masyarakat. Jadi beliau mengingatkan itu. Dulu orang mau habis apapun, hatta nyawa dipertaruhkan, orang tidak menuntut balas apapun. Namun saat ini, kata beliau, baru saja 5 tahun, orang sudah berderet, mengantri, menuntut balas, pengorbanannya minta dihargai. Padahal perjalanan waktu baru 5 tahun. Sekarang 81 tahun. Bukan ngantri lagi, bukan menuntut lagi. Rame-rame merobohkan apa? Kemuliaan negeri. Rame-rame menyayat nurani. Rame-rame memporak-porandakan apa yang sudah dibangun. Baik. Ini untuk kita, untuk saya dan untuk semua, tidak untuk yang lain-lain. Kedua, tentang terjadinya perubahan sikap diri. Nah, jadi Allah yarham mengkritisi, mengingatkan tentang terjadinya perubahan sikap diri. Kata beliau, ini muncul penyakit bahil, serakah, hilang semangat untuk memperbaiki kekurangan. Bahil keringat, bahil waktu, dan merajalela sikap serakah. Orang mulai bekerja bukan lagi untuk cita-cita di luar dirinya, melainkan mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Nah, itu nasihatnya. Bahil keringat, bahil pikiran, semua dihitung. Tidak ada yang tidak dihitung, semua dihitung. Yang ketiga, saat anak-anak muda tahun 80-an itu mencoba untuk datang kepada beliau lalu bertanya, Pak, kira-kira apa yang terjadi pada umat ini? Nah, itu pertanyaan. Allah yarham, Pak Natsir waktu itu mengatakan, karena manusia, karena masyarakat kita sudah mulai berlebih-lebihan dalam mencintai dunia dan semakin takut akan kematian. Kalau bicara soal berlebihan dalam mencintai dunia dan takut akan kematian, ini mengingatkan kita pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesuatu yang membuat musuh tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa gentarnya, kalah bukan karena musuh yang hebat, tapi kalahnya kita karena iman kita yang menurun. Maka itu yang disebut dengan wahan. Para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ma wa mal wahanu ya Rasulullah. Apa yang disebut dengan wahan? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karohiyatul maut. Nah, ini dinukil oleh Pak Natsir. Iwanifidin azakumullah. Kita merasakan dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja nilai ini sangat berasa hilang dari karakteristik kita sebagai bangsa Timur yang menjunjung tinggi tata krama, yang menjunjung tinggi etika, moral, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, lalu anak-anak muda ini bertanya lagi, Pak, lalu solusinya apa? Kalau umat sudah seperti itu, lalu kita harus bagaimana? Maka kata beliau, kemerdekaan yang dianugerahkan Allah untuk kita bukanlah sesuatu yang sempurna. Kita sadar bahwa kemerdekaan kita belum sempurna.
di dalamnya masih banyak cacat, di dalamnya masih banyak ketidaksempurnaan. Lalu beliau mengatakan, bersyukur bukan berarti puas. Nah, ini. Bersyukur bukan berarti puas. Dengan segala keadaan, kita menerima apa yang ada dengan kesadaran. Lalu berikhtiar memperbaikinya. Diterima dengan niat memperbaiki apa yang belum baik, dan memperkuat mana yang belum kuat, serta menyempurnakan apa yang belum sempurna. Kemerdekaan bukan sekadar diteriakan. Ia harus dimulai dari isi kepala kita. Ikhwani fillah azakumullah. Maka kita masuk pada hakikat makna. Kalau kita buka kitab-kitab kamus, maka kita akan menemukan dua istilah untuk menyebut terjemahan kata merdeka. Satu, menggunakan kata al-istiqlalu, istiqlal. Dua, menggunakan kata al-hurriyatu, hurriyah. Jadi ada istiqlal, ada hurriyah. Ibu kota yang kita cintai, di tengah-tengah kota Jakarta ada masjid besar, masjid terbesar se-Asia Tenggara. Diberi nama Masjid Istiqlal. Apa arti istiqlal? Kemerdekaan. Tapi istiqlal saja tidak cukup. Sebagian para ahli mengatakan bila disebut istiqlal, yang terbebas baru fisiknya. Yang terbebas baru cangkangnya. Tapi substansinya belum dapat. Ya. Di dalam istiqlal ada dalemannya. Apa dalemannya? Al-hurriyah. Jadi istiqlal cangkangnya, dalemannya adalah al-hurriyah. Dua-duanya memiliki makna kemerdekaan. Terbebasnya seseorang, terbebasnya suatu komunitas, terbebasnya suatu negara dari cengkraman pihak asing yang menjajahnya, imperialisme yang kita kenal dalam sejarah. Eropa membagi-bagi negara-negara muslim termasuk di dalamnya, berkeping-keping. Maka muncul istilah imperialisme Eropa. Mesir ditaklukkan Prancis dengan Napoleon Bonaparte-nya. Kemudian Libya ditaklukkan Benigno Mussolini dengan fascisnya Italia. Maroko, Aljazair, dan lain sebagainya. Negeri kita oleh Belanda. Nah ini, mereka hengkang. Dari bumi kaum muslimin, hengkangnya mereka itu disebut, dan kita menjadi terbebas dari belenggu penjajahan, itulah disebut istiqlal. Namun, apakah dengan hengkangnya mereka, sifat karakteristik mental penjajahan tidak ada? Apa yang dirasakan oleh umat benar-benar terbebas? Nah, maka kalau belum merasa terbebas betul, berarti merdekanya baru istiqlal, belum hurriyah. Namun, para ulama menjelaskan lebih detail lagi. Apa kemerdekaan sejati? Kemerdekaan sejati adalah saat manusia terlepas
dari berbagai belenggu kejiwaan yang menelikung dan menyandra dirinya, sehingga tidak mampu meletakkan Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Oh, ini berarti belum merdeka. Mau ibadah masih berat, belum merdeka. Mau menuntut ilmu masih ogah-ogahan, belum merdeka, belum hurriyah. Mau beramal soleh masih berat, ini belum hurriyah. Merdekanya sudah. Ya. Penjajahnya sudah hengkang, tapi mental penjajahnya dianut. Nah, ini belum hurriyah, baru istiqlal. Oleh karena itu, kita perlu melihat contoh-contoh konkret seperti apa untuk mendefinisikan kata merdeka yang sesungguhnya. Maka kita menemukan sejarah yang sangat luar biasa. Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu saat menaklukkan Persia. Dua adidaya yang sangat kuat di zamannya, Romawi Persia. Romawi ditaklukkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Persia pun demikian, ditaklukkan oleh Umar Ibn Khattab. Saat menaklukkan Romawi, saat menaklukkan Persia, Umar mengangkat panglima-panglimanya. Nah, ketika berhadapan dengan Persia Raya, Umar mengangkat seorang sahabat yang dikenal adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Afrika ditaklukkan melalui siapa? Amr bin As. Negeri Syam melalui Ibnu Al-Jarrah. Persia melalui Sa'ad bin Abi Waqqas. Diangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat lagi bicaranya bernama Rib'i bin Amir. Maka Rib'i bin Amir mendapatkan amanah dari panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas atas mandat Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab menghadap kekaisaran Persia. Maka Jenderal Rustum, panglima tinggi angkatan perang kekaisaran Persia, yang langsung berhadapan dengan siapa? Dengan Rib'i bin Amir, juru bicara Sa'ad bin Abi Waqqas, utusan Umar bin Khattab. Apa pertanyaan Jenderal Rustum? Wahai perwakilan bangsa Arab, apa yang menyebabkan Anda datang ke tanah Persia? Apakah Anda tidak takut dengan gagahnya pasukan kekaisaran Persia? Motivasi apa yang menyebabkan Anda harus datang ke tempat ini? Ikhwan fillah, azakumullah. Maka Rib'i bin Amir menjawab dengan satu narasi yang sangat indah. Kami datang jauh-jauh hingga tiba di tempat ini, tiada lain membawakan tujuan untuk menyampaikan pesan, agar pesan ini diteruskan kepada kaisarmu. Apa pesannya? Tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Riwayat yang lain menyebutkan tahrirun nas min ibadatil makhluk ila ibadatil khaliq. Kami datang ke tempat ini tiada lain dan tiada bukan untuk membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari penyembahan sesama makhluk menuju penyembahan hanya untuk Rabbul Ibad.
Tuhan segala makhluk. Nah, maka dari narasi ini, para ulama menyimpulkan, berarti yang disebut kemerdekaan sejati adalah melepaskan belenggu yang menyandra jiwa sehingga kita tidak mampu meletakkan Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Oleh karena itu, Ikhwan Fillah azakumullah, maka yang kedua ini tidak menggunakan kata istiqlal, tapi menggunakan kata hurriyah, at-tahriru, tahrir min ibadatil ibad, penyembahan sesama makhluk, penyembahan sesama manusia, ila ibadati rabbil ibad, menuju penyembahan hanya untuk Allah semata. Ikhwan fillah azakumullah, maka hal inilah yang membuat renungan ini menjadi sangat penting untuk sama-sama kita perhatikan. Yang terakhir, Ikhwan fillah azakumullah, ada 3 cara yang mungkin bisa kita tempuh semampu yang kita bisa. Kalau orang-orang dulu membebaskan negeri ini dengan penuh berdarah-darah, harta nyawa pun dipertaruhkan, maka amalan seperti itu disebut jihad. Ada pula di antara mereka yang mencurahkan kesungguhan dalam rangka mencerahkan umat manusia, memahami ajaran agama Allah, memahami hakikat hidup, untuk apa manusia diciptakan. Mereka menjadi tahu mana halal, mana haram, mana masyru, mana ghair masyru, mana yang disyariatkan, mana yang bukan. Orang menjadi paham, kepahaman seseorang perlu kesungguhan. Maka para ulama melahirkan sejumlah karya-karya yang monumental yang bisa dibaca. Maka perbuatan kesungguhan yang kedua, itulah yang disebut ijtihad. Karena ijtihad hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki persyaratan mujtahid. Nah, apabila 2 hal itu tidak bisa dilakukan juga, maka pilihannya adalah yang terakhir. Apa? Memupuk kesungguhan diri di dalam beribadah dan beramal soleh semampu yang kita bisa dengan sepenuh ketulusan. Maka ini disebut mujahadah. Duduk-duduk di majelis ilmu perlu mujahadah. Bangun malam untuk sholat malam perlu mujahadah. Tilawatul Quran perlu mujahadah. Tadabbur kitabullah dan sunnah Nabi perlu mujahadah. Berinfak di jalan Allah perlu mujahadah. Amal soleh apapun memerlukan mujahadah. Oleh karena itu, maka harapan kita adalah semoga dengan bertambahnya usia kemerdekaan, umat kita semakin sadar akan tanggung jawab dirinya di tengah-tengah problematika umat yang semakin hebat, yang semakin dahsyat. Jadi saat kita memasuki usia 81, tentu saja umat mestinya tersadarkan dengan itu semua. Maka dengan demikian, salah satu pintu kesadaran adalah merenungkan ulang kembali wasiat-wasiat para pendahulu negeri ini yang telah menorehkan dengan tinta emas sejarah. Ikhwan fillah azakumullah, itulah yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan selebihnya silahkan bisa dibaca secara utuh dalam tulisan-tulisan kami. Mudah-mudahan kemerdekaan bagi kita, makna yang sejati yang kita ambil adalah al-hurriyah. Bagaimana kita melepaskan belenggu jiwa yang membuat kita tidak menempatkan Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.